Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua keluarga besar SMP Islam Mambaul Ulum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam bidang studi Al-Quran Hadis untuk kelas 7 siswa SMP Islam Mambaul Ulum Kebumas Gresik 2020-2021. Anak sekalian, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, yaitu membahas tentang hadis Nabi tentang iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Apa kriteria dan apa yang ada di dalam iman tersebut? Berdasarkan hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui sahabat Ali ibni Abi Thalib. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Rawahu Ibnu Majah. Anak sekalian, artinya Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ialah dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini, bahwa yang dinamakan iman itu adalah percaya dengan hati, hatinya percaya, diucapkan, diwujudkan dengan ucapan itu, lesannya, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, inilah yang dikatakan iman berdasarkan hadis ini. Hadis yang kedua tentang iman. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sy'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi فوضع كفيه إلى فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت. رواه Muslim. Anakku sekalian, berdasarkan hadis ini yang memiliki arti, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari saat kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan rambut yang hitam pekat dan baju putih yang bersih. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalinya hingga ia duduk berhadapan dengan Nabi. Kedua lututnya ia sejajarkan dengan kedua lutut Nabi, dan kedua telapak tangannya ia letakkan di atas tangan Nabi. Dan ia berkata, hai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Iman itu ialah kamu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya kepada takdir yang baik dan yang buruk. Laki-laki itu berkata lagi, benar. Hadis riwayat Muslim. Anak sekalian, berdasarkan hadis ini, hadis yang kedua ini, bahwa ketika itu Nabi ditanya oleh seorang yang memakai baju putih yang datang saat itu, yang tidak disangka dari mana asalnya. Bajunya putih, jubahnya putih, rambutnya hitam pekat. Dia berkata dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, berikan jawaban, pengertian tentang iman. Apa iman itu? Maka Rasulullah menjawab, iman itu adalah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada takdir yang baik dan buruk. Maka seketika itu orang itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sinilah disimpulkan menjadi rukun iman yang jumlahnya 6 itu. Anak sekalian, hadis yang ketiga tentang iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 71 cabang. Yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sedang yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan, contoh duri, batu, dan lain-lain dari tengah jalan. Adapun malu juga sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim, bahwa yang dinamakan iman itu cabangnya macamnya banyak sekali. Tetapi yang paling utama, paling tinggi derajatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Meyakini benar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi, bersumpah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang menghalangi perjalanan seseorang di jalan. Ada batu, ada kerikil, ada sesuatu yang sekiranya orang itu terkena barang itu akan jatuh atau terpeleset. Itulah cabangnya iman yang paling rendah, yang enteng. Sehingga kita berdasarkan ini, marilah kita berusaha menjadi orang yang beriman. Ada sesuatu yang sekiranya membahayakan, memberikan madarat kepada orang lain, mari kita singkirkan, mari kita sisihkan yang baik. Kemudian malu karena kita mungkin berbuat salah, malu kita tidak sholat, malu kita tidak melakukan kebaikan, malu kita tidak berbuat baik kepada saudara kita, tetangga kita. Itu adalah sebagian tanda keimanan kita. Anakku sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anakku sekalian, materi yang perlu disampaikan pada hari ini cukup 3 materi, 3 hadis yang berkaitan dengan iman. Untuk itu, anakku sekalian, bukalah kitab kalian, kitab Al-Quran dan hadis untuk kelas 7 yang sudah kalian terima, dibaca mulai halaman 61 sampai halaman 67 ya, dan dilanjutkan sampai 68, bahwa itu semua adalah materi yang berkaitan dengan hadis tentang iman. Nah, tugas kalian adalah tulis 3 hadis tersebut lengkap dengan artinya, dan silahkan kirim via WA ataupun via Edmodo. Kami tunggu hari ini juga. Siapa yang cepat nilainya akan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Jangan lupa bila ada pertanyaan yang kurang
jelas atau kurang paham, silahkan hubungi nomor WA-nya Pak Najib. Terima kasih, tetap semangat untuk selalu belajar. Oke, marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaat dan gunanya bagi kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat. MU, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.